IFG dengan NIM 23111022265. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adel Jadi Novanda. Saya biasa dipanggil Adel atau Rian. Saya dari kelas 11 IFG dengan nomor NIM 23111022268. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Adriansyah dari kelas IF 11G dengan NIM 23111022264. Ya. Perkenalkan nama saya Gilbert Albaris Bima, NIM saya 23111022267 dari kelas IFG. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Fred Fernando Ritona dari kelas 11G dengan NIM 23111022266. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu narasumber kami, yaitu mahasiswi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi sebelum kita melakukan sesi wawancara nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ke narasumber kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Natasha Artaviana. Saya dari Prodi Teknik Logistik, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Ya, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya aja nih ya. Menurut Mbak Dinda, bagaimana pengaruh media sosial di kalangan remaja untuk saat ini? Oh, oke. Menurut saya, media sosial di kalangan remaja saat ini tumbuhnya sangat pesat ya. Kemarin saya baru saja mengikuti webinar kan. Nah, grafiknya itu pengguna media sosial itu hampir semua anak muda menggunakan media sosial. Salah satunya yaitu TikTok, kemudian ada Instagram. Nah, di situ mahasiswa termasuk anak muda kan bisa gimana ya, explore semua yang ada di dunia ini. Misal kita pengen cari apa gitu, nah itu langsung keluar semua di zaman sekarang seperti itu. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Oke, jadi langsung ke pertanyaan kedua ya Mbak. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial atau generasi Z sekarang ini nih? Nah, wawasan kebangsaan di generasi Z ini menurut saya sangat penting ya, karena pada zaman sekarang itu wawasan kebangsaan sudah mulai luntur. Jadi kita perlu belajar wawasan kebangsaan. Nah, gimana kita bisa belajar wawasan kebangsaan itu? Kita bisa belajar wawasan kebangsaan itu melalui media sosial. Saat ini banyak sekali platform-platform yang mengupload kayak blog, kayak itu Instagram juga, itu banyak sekali konten-konten yang berbau tentang wawasan kebangsaan. Jadinya kita sebagai anak muda tidak boleh menyekip tentang wawasan kebangsaan itu, agar wawasan kebangsaan itu tidak luntur. Lalu bagaimana sih cara supaya para pelajar Indonesia nih mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi? Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri sih. Kemudian kita juga bisa berkembang di sekolah-sekolah. Kan ada mata pelajaran seperti Pancasila. Nah, itu kan kita bisa mempelajari wawasan kebangsaan di mata pelajaran tersebut gitu. Lalu bagaimana sih cara menghentikan kecanduan media sosial bagi remaja di wawasan area kebangsaan ini? Menurut saya ya, tadi? Bagaimana cara menghentikan kecanduan media sosial di kalangan wawasan kebangsaan ini? Caranya itu kecanduan ya. Kita ngomongin kecanduan itu kan dari diri kita sendiri. Nah, untuk menguranginya itu juga dari kita sendiri. Semisal kita carilah bagaimana cara mengurangi kecanduan di YouTube semisalnya gitu. Gimana ya? Carilah kita cari kegiatan
kegiatan misal kita ya sebagai mahasiswa kan ada banyak kegiatan tuh di kampus sebagai kita ikut UKM atau kita ikut organisasi atau apalah, kita menyibukkan diri, jangan hanya main gadget aja gitu. Satu pertanyaan lagi nih Mbak dari saya. Hal-hal apa aja sih yang harus dihindari dalam menggunakan media internet, khususnya media sosial di Hal yang harus dihindari. Hal yang harus dihindari ya kegiatan yang tidak bermanfaat sih menurut saya. Semisal kita naudzubillah ya, kayak nonton video pornografi kayak gitu. Nah itu kayak semisal saya menurut saya kayak kurang bijak aja gitu. Jadinya kita harus gimana ya, meningkatkan iman sih, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya, benar juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa media sosial sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi saat ini? Kalau menurut Mbak Linda? Iya, seperti yang saya bilang tadi di awal, media sosial itu sangat berpengaruh banget di kalangan anak muda. Bahkan itu tergantung kita ya, cara menggunakannya gimana. Kita itu bisa dengan hal yang positif melalui media sosial itu juga bisa. Kemudian kita berperilaku negatif dari media sosial itu juga bisa. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Cara memanfaatkan media sosial itu seperti apa, seperti itu. Di kalangan mahasiswa itu media sosial banyak digunakan untuk mencari cuan seperti itu. Contohnya ya seperti kayak kita mempromosikan produk melalui Instagram, kemudian melalui TikTok seperti itu. Nah itu yang disebutkan kan dampak positif ya, kan kalau dampak negatifnya hal apa yang akan terjadi jika kita ketergantungan terhadap media sosial, dampak buruk itu apa? Dampak buruk ya. Iya. Menurut saya dampak buruknya itu bermacam-macam sih, kayak kita jadi malas, kemudian hidup kita menjadi individualis seperti itu. Jadinya kita tidak bisa berinteraksi sosial dengan yang lain gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu saja wawancara dari kami bertiga. Terima kasih kepada Mbak Dinda yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan semua jawaban-jawaban yang kami tanyakan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya, yaitu Ibu siapa, boleh berkenalkan Bu? Saya Vera Ariana, mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Ibu Vera tentang media sosial di kalangan remaja. Saat ini media sosial sangat mempengaruhi kehidupan semuanya ya, tidak hanya di kalangan remaja. Lalu kenapa sangat sangat berpengaruh? Karena semua orang saat ini menggunakan media sosial. Pengaruhnya itu ada dua, pengaruh positif dan juga negatif. Pengaruh positifnya semua orang bisa berkembang, bisa belajar dengan lebih cepat. Tapi negatifnya juga bisa mendapatkan pengaruh dari manapun dengan lebih cepat juga. Seperti itu. Ya, dan hal apa saja yang harus dihindari dalam menggunakan internet, khususnya media sosial, Bu? Hal-hal yang dihindari yaitu yang pertama adalah menghindari konten-konten yang tidak perlu ya. Semacam konten-konten yang mengarah ke pornografi, mengarah ke kekerasan, konten-konten hoax ya. Dan juga yang perlu juga dihindari adalah tindakan bullying ya. Bullying ini yang sering sekali terjadi di media sosial dengan komen-komen yang komennya itu hanya sekilas, tapi menurut kita sekilas, tapi buat orang lain itu menjerumuskan, menyakiti hati orang lain. Jadi kita kalau mau komen dimanapun, siapapun yang kita komen harus kita pikirkan berkali-kali apa pengaruhnya. Karena banyak sekali remaja yang bunuh diri hanya karena komen dari media sosial seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, Bu, hal apa yang akan terjadi jika kita ketergantungan terhadap media sosial?
banyak sekali ya yang terjadi, bisa jadi baik, bisa juga tidak. Tapi untuk hal yang ketergantungan pasti tidak baik, ya. Ketergantungan tuh pengaruhnya ya bisa narsistik, ya bisa narsistik. Kita bisa melakukan apapun asalkan di media sosial kita terlihat oke. Bahkan sekarang ya, yang melakukan kejahatan kebanyakan remaja. Kalau zaman saya dulu, orang nyopet, orang ngambil, orang nyolong untuk makan. Yang biasanya itu sudah orang-orang yang sudah berkeluarga. Sekarang orang itu nyolong, kerampok hanya untuk bergaya di media sosial. Terutama membeli iPhone. Saya tidak tahu ada apa dengan iPhone, tapi kalau sudah punya iPhone kayaknya sudah keren sekali. Bahkan rela membunuh temannya, rela menjadi begal mendendang pintu, hanya untuk bergaya di media sosial. Itulah kalau kita sudah kecanduan media sosial dan kita kepingin diakui, kita akan menjadi narsistik gitu ya. Dan kalau kita lebih sering ke media sosial, maka kehidupan sosial kita yang secara real akan berkurang, bahkan hilang. Kita tidak punya real community atau real circle. Punyanya ya itu cuman imajinasinya di dunia maya. Gengsinya gitu. Ya mungkin cukup sekian, Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Ya. Terima kasih. Saya Adel Rian. Saya Martin Simbolon. Saya Reta Anggriani. Saya Alvin Adriansyah. Saya Gilbran Alvaris. Saya Hanif Rehan. Sekian penelitian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.